Roma pasal 7 dengan judul di dalam Alkitab kita, arti hukum Taurat. Atau yang kedua boleh kita buat, hukum Taurat sudah mati di dalam hidupku. Karena temanya nanti di bawah ini berbicara soal hukum Taurat sudah mati. Sehingga undang-undang hukum Taurat tidak berlaku lagi di dalam hati orang yang sudah percaya kepada Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita membaca Roma pasal 7 ini. Ada bagian yang kami rindu mengerti, dan kami tahu hal ini sangat sulit, yaitu kenapakah dulu Allah kami menuliskan undang-undang Taurat, dan sekarang undang-undang Taurat itu sudah mati, tidak lagi berkuasa di dalam hati kami, sehingga dosa tidak mengambil kesempatan merangsang tubuh daging yang dikuasai oleh dosa ini. Kami rindu supaya pengertian yang benar, kalau kami hari ini menerimanya bahwa Taurat telah mati dan tidak berlaku lagi bagi orang yang sudah ada di dalam Kristus, karena sudah menjadi ciptaan yang baru. Beri kami dapat menangkapnya sebagai orang yang sudah mati terhadap dosa dan bangkit bersama dengan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Paulus mau membicarakan suatu hukum di dalam hidup di atas dunia ini. Kalau hukum seseorang sudah mati, maka hukum itu tidak lagi berlaku atasnya. Umpamanya, kalau orang sudah mati, maka hukum lalu lintas, dia berjalan sebelah kiri, tidak akan berlaku lagi dalam hidupnya. Jadi dalam pemikiran kita hari ini, Paulus mencoba menjelaskan di mana kedudukan hukum Taurat itu sesudah orang memiliki hukum Kristus. Saya ulangi, Paulus sedang membicarakan hukum Taurat. Tahu kita hukum Taurat itu paling sederhana, tiap minggu kita mengerti, itu Keluaran pasal 20. Jadi sesudah kita jadi orang percaya kepada Yesus, di manakah letak undang-undang Taurat yang diberikan oleh Allah di Gunung Sinai? Jadi Paulus di sini menceritakan hal itu. Jadi dia mulainya dari satu hukum secara dunia. Namanya dia itu hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Jadi orang hiduplah yang takluk kepada hukum yang ada di dunia. Tapi kalau manusianya sudah mati, maka dia tidak lagi di bawah hukum itu.
Baru dibuatnya, contohnya ayat 2 itu hukum pernikahan. Sudah bisa lihat hukum pernikahan. Ya, itulah yang dia pilih salah satu. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Semua kita tahu. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Ini hukum dalam keluarga. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Ini yang pertama, dibuatnya hukum. Betul, memang di dalam hukum pernikahan, selama suami istri itu hidup, maka mereka tidak memiliki kebebasan untuk bersuami atau beristri dengan orang lain. Jadi pikiran Paulus di sini ada Taurat, itulah suami perjanjian lama yang harus umat Israel harus taati. Tetapi hari sekarang ada suami yang baru, itulah Kristus yang telah mati untuk dosa jemaatnya. Bagaimana? Masihkah berlaku hukum Taurat itu? Undang-undang Taurat masihkah menguasai jemaat orang percaya kepada Yesus? Apakah hukum Kristus yang harus ditaatinya karena dia sudah memiliki suami yang baru, itulah Kristus? Bukan lagi suami yang lama, itulah hukum Taurat. Ini buah pikiran yang pertama kita dapat mengerti. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Contohnya, sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Baru disambungnya, akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Dan bisa jelas antara hukum Taurat dengan Yesus. Tadi dibuatnya kalau seorang suami itu sudah mati, maka istrinya tidak akan berzina walaupun dia kawin dengan laki-laki yang lain. Ini hubungannya antara hukum Taurat dan hukum Kristus. 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Saya ulangi, sebab itu saudara-saudara, kamu juga telah mati terhadap hukum Taurat oleh karena tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi saya ulangi, ini mungkin kita dapat mengerti ya. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Jadi suami kita yang pertama Taurat telah mati, suami kita itu,
dan sekarang kita akan hidup di dalam Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain, menjadi milik Yesus, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi orang kalau sudah menjadi milik Kristus, maka dia bisa berbuah bagi Allah. Karena suaminya Taurat yang dulu dalam perjanjian lama, dia sudah mati terhadap itu. Maka dia bebas bersuamikan Yesus, bukan lagi bersuamikan hukum Taurat yang harus dia patuhi. Oke, inilah yang dijelaskannya di sini. Ayat 5. Sebab sekarang, ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat. Jadi bagi Paulus yang hidup dalam undang-undang Taurat, Taurat itu merangsang. Merangsang membuat dia rindu melakukan dosa. Dan nanti kita lihat ke belakangnya. Ya, jadi bagi Paulus arti hukum Taurat di sini merangsang. Ya, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging. Daging maksudnya belum menjadi milik Kristus. Bahwa hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat. Baru disambungnya, bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah. Saya ulangi, sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Saya ulangi, berarti rangsangan hukum Taurat itu di dalam daging yang belum ada Kristus dalam dirinya akan membuahkan maut. Jadi waktu saya membacanya, bagi Paulus sebenarnya Taurat ini negatif. Kenapa negatif? Karena dia menimbulkan keinginan orang yang hidup di dalam dosa merangsangnya. Karena sebelum pun kita ada undang-undang Taurat, hati nurani kita sudahnya cukup menyatakan kalau kita berbuat dosa kita salah. Tetapi sesudah hukum Taurat dijelaskan lebih dalam lagi, maka hukum Taurat itu sepertinya merangsang. Nanti kita baca apa maksudnya merangsang. Ya, akhirnya kita berbuahkan bagi maut. Itulah dia. Jadi hukum Taurat itu merangsang supaya membuat kita berbuah maut. 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Bebas dari suami yang pertama. Maka nanti pasti akan menjadi pertanyaan kita semua. Jadi apakah hubungan orang Kristen dengan undang-undang hukum Taurat, khususnya di dalam kitab Keluaran pasal 20? Kalau memang kita sudah bebas dari Taurat. Inilah yang Paulus mau ungkapkan dua suami. Satu, suami kita itulah Taurat yang harus kita taati. Tetapi Taurat sudah mati oleh karena Kristus telah mati untuk dosa kita. Maka sekarang kita bersuamikan Yesus, maka suami yang lama tidak lagi akan mendapat bagian dalam hidup kita. Saya ulangi. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Makanya kita tidak harus ke Yerusalem beribadah. Karena undang-undang Taurat mengungkapkan 3 kali setahun orang dewasa harus beribadah di hadapan Allah di bait Allahnya di Yerusalem. Itu kita sudah dibebaskan. Dan kita sudah dibebaskan dari undang-undang Taurat ialah memberikan persembahan dalam pengampunan dosa hari Paskah, menyembelih anak domba. Karena anak domba Paskah kita telah disembelih, itulah Kristus. Maka dari dalam bagian itu kita telah dibebaskan dari hukum Taurat.
Kita sudah memiliki suami yang baru yang harus kita patuhi. Itulah Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Mungkin itulah sebabnya kita beribadah pada hari Minggu. Karena kita tidak lagi harus mentaati ingat hari Sabat. Itulah sebabnya kita sudah tidak beribadah lagi pada hari Sabtu sebagaimana dalam Taurat harus beribadah pada hari Sabat, itulah hari Sabtu. Kita beribadah sekarang hari Minggu karena memiliki suami yang baru, itulah Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Tapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi dia. Kita telah mati bagi dalam hukum Taurat yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Jadi kita melayani Allah kita bukan menurut undang-undang Taurat, tetapi menurut roh. Dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Itulah sebabnya makanya Paulus di dalam Roma pasal 6 ayat 14 itu yang diungkapkannya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita ulangi. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Berarti selama orang di bawah kuasa hukum Taurat, maka dia dikuasai oleh dosa. Kita telah mati untuk suami kita, itulah undang-undang Taurat. Tetapi kita memiliki suami yang baru. Itulah tetapi di bawah kasih karunia. Pasti pertanyaan kita, kalau begitu wajibkah orang Kristen melakukan Taurat? Maka menurut pasal 7 ini kita harus berani menjawabnya. Kita telah mati terhadap suami kita hukum Taurat, maka kita tidak wajib lagi untuk mentaatinya. Karena kita sudah bersuamikan yang baru, itulah hukum Kristus yang telah mati untuk dosa kita dan bangkit dari antara orang mati. Ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan tentang hukum Taurat itu? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Jadi kalau aku tidak memiliki undang Taurat, aku tidak mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Ini tertulis dalam Keluaran pasal 20. Ayatnya yang ke-17. Saya baca Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya. Atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dia dipunyai sesamamu. Ini katanya jangan mengingini rumah sesamamu. Itulah undang-undang Taurat melarang. Jangan. Seandainya kata ini tidak ada, aku tidak terimbas. Saya baca 17 lagi ayat itu tadi. Tetap jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa.
Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tahu aku ini karena hukum Taurat mengatakannya. Ayat 8. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan. Kata jangan mengingini orang lain. Itulah undang-undang Taurat tadi. Dalam perintah ini dosa mendapat kesempatan. Bagaimana dosa mendapat kesempatan? Itu dirikannya. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam hatiku rupa-rupa keinginan. Jadi janganlah mengingini ini, janganlah ini, janganlah ini. Karena aku tertawan di dalam dosa. Itu mendapat kesempatan bagi hukum Taurat itu membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Jadi seandainya tadi tidak ada jangan, dosa itu mati, tidak dibangkitkan dia. Saya ulangi, ini nanti kita bisa bikin ilustrasinya. Tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Maksudnya bagaimana ini? Dalam pikiran ini Paulus melihat dengan munculnya hukum Taurat mengatakan jangan kau mengingini rumah samamu. Jangan. Ini menimbulkan di dalam diri manusia yang ditawan oleh dosa ini bangkit kehendaknya mengingininya. Seperti kata ya, kalau dibilang jangan gitu, muncul kerinduan kita. Ya, kalau dibilang jangan, muncul kerinduan kita untuk melihatnya apa sebenarnya yang ada di dalam ini, maka dibilangnya jangan. Maka cerita ini pernah saya dengar. Ada orang datang ke sekolah, ke rumah dosen, sekolah-sekolah teologi, dan dia katakan kepada mahasiswa itu, ini semua makanan boleh dimakan di atas meja ini. Tapi yang satu ini, di atas meja yang satu lagi ini, jangan kalian raba, jangan kalian pegang, tapi yang lain ini bisa kalian makan. Akhirnya ketahuan. Karena dibilang dosen itu jangan, maka muncul di dalam keinginan hati mahasiswa ini melihat, kenapa dia katakan jangan? Mari kita coba lihat apa yang disembunyikan rahasia dosen ini. Muncul keinginannya untuk melihat kata jangan. Inilah dalam diri Paulus mengungkapkan hukum Taurat itu membangkitkan dosa yang ada dalam diri manusia. Kalau tidak ada undang-undang Taurat, maka dosa itu mati. Walaupun ada dosa di dalam diri manusia, tapi dia tidak bangkit seperti tadi. Ya, karena dikatakan jangan, maka semakin ingin tahu dia apa yang sebenarnya di dalamnya. Itu yang dimasukkan di sini tadi. Paulus melihat munculnya undang-undang Taurat dari kitab Keluaran menimbulkan dosa menjadi lebih ganas. Karena dikatakan jangan, akhirnya tabiat dosa di dalam diri manusia yang suka melanggar firman Allah membangkitkan itu, akhirnya dosa semakin semarak. Ayat 9. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Jadi Paulus mengungkapkan ini dahulu, sebelum datang Taurat, ya aku hidup di dalam dosa. Tetapi dosa mulai hidup sesudah dikatakan jangan mengingini sesamamu, jangan mengingini rumahnya, jangan mengingini budaknya. Dengan perintah hukum Taurat itu, karena aku terjual di dalam dosa, menimbulkan keinginan sehingga dosa mulai hidup. Ayat 10. Sebaliknya, aku mati. Saya baca 19. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat.
Akan tetapi sesudah datang perintah itu maksudnya hukum Taurat, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Ini dalam. Sebaliknya, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya, aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup hukum Taurat tadi, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi bagi Paulus, Taurat itu nggak pernah mendatangkan keuntungan. Perintah itu akan membunuh aku karena di dalam diriku sebagai orang berdosa tadi bangkit, sehingga dosa itu hidup sejak hukum Taurat itu datang. Jadi mari kita merenungkannya. Jadi sekarang kita bukan hidup di dalam hukum Taurat, tetapi tadi hidup di dalam hukum kasih karunia. Jadi apakah hukum Taurat ini akan berlaku lagi sampai hari ini? Digambarkannya tadi sangat sederhana. Dibuatnya satu hukum, itu hukum pernikahan. Selama suaminya hidup, maka kalau dia kawin dengan suami orang lain atau laki-laki lain, dia berzina. Tetapi kalau dia telah mati suaminya, maka dia bebas berkeluarga dengan laki-laki yang lain. Hukum Taurat itulah laki-laki kita sebelum Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sekarang kita bersuamikan Yesus, maka suami kita yang pertama itu tidak lagi kita patuhi, sehingga kita sudah bersuamikan Yesus. Itulah hukum kasih karunia. Sehingga dosa yang ada di dalam diri manusia tidak lagi akan membangkitkan, karena tidak ada lagi undang-undang dalam dirinya, dalam undang-undang Taurat tadi, tetapi dia hidup di dalam kasih karunia, sehingga dia bisa melayani Allah dengan roh Allah dan menghasilkan bagi kemuliaan Allah. Ayat 10. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan. Makanya saya katakan tadi, bagi Paulus hukum Taurat itu satu sisi sangat negatif. Semua undang-undang yang dibuat sangat negatif kalau ditinjau dari sifat dosa yang ada di dalam diri manusia. Makanya kita harus mengakui tidak ada satu orang pun yang sanggup melaksanakan undang-undang Taurat itu. Justru karena undang-undang Taurat itu dia mati karena dosa di dalam dirinya itu dikatakannya jangan mengingini ini. Dan di dalam hal itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus. Kembali dia membandingkan hukum Taurat memang baik. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Bagaimana kita mengertikannya? Benar dan baik semuanya ini, memang ini firman Allah yang benar, yang baik. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan begini, jangan begini, baik dan kudus undang-undang. Tetapi karena hati kita dibangkitkan oleh keinginan itu, sehingga dosa merajalela dan mendatangkan maut bagiku. Jadi apakah hukum Taurat itu mendatangkan maut?
Tidak, hukum Taurat itu kudus. Janganlah mengingini kepunyaan orang lain, janganlah mengingini hamba orang lain, janganlah mengingini istri orang lain. Tetapi karena perintah itu jumpa dengan keinginan daging yang kita sudah terjual di bawah kuasa dosa, membangkitkannya. Itulah sebabnya. Maka undang-undang Taurat tadi membunuh aku. Karena kalau tadi aku tidak mengetahui undang-undang Taurat, keinginan itu tidak bangkit. Tetapi sesudah aku membaca undang-undang Taurat itu, maka bangkitlah keinginan. Maka sekarang aku mati terjual di dalam kuasa dosa karena Taurat, dan sesudah itu tabiat dosa sehingga dia makmur, sehingga tidak ada lagi pertolongannya. Itulah maka Paulus katakan tadi apa? Dosa mulai hidup. Dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi Paulus berani mengatakan Taurat itu sudah membunuh aku karena itu membangkitkan keinginan dosa yang ada di dalam diriku. Tetapi hukum Taurat itu kudusnya, hukum Taurat itu baiknya. Makanya jumpalah kita ada satu ayat di dalam bagian firman Tuhan itu ayat 13. Jika demikian, apakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Kalau memang baik. Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik itu. Jadi yang baik tadi dipergunakannya untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Saya ulangi, karena kita sudah berbicara melihat Taurat. Dalam cerita ini Paulus menilai Taurat itu negatif. Dalam bagian ini Paulus melihat Taurat itu membangkitkan hawa nafsu dosa yang ada di dalam diri manusia orang berdosa ini. Memang kudus Taurat itu, kata. Tetapi hati manusia itulah yang tidak kudus. Jadi jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Jadi hukum Taurat itu baik dan itu tidak mematikan. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Jadi kalau demikian, kita kembali kepada bagian hukum Taurat yang kita baca. Ada dua bagian kita tahu tentang hukum Taurat dalam pasal 7 ayat 1 sampai 13 itu. Taurat itu suami kita yang pertama. Dan Taurat itu sudah mati karena Kristus telah disalibkan. Roma 6 ayat 14, kita telah ditebus dari kematian undang-undang Taurat, sehingga kita tidak lagi mentaati Taurat itu. Kedua, sekarang kita sudah bukan lagi bersuamikan undang-undang Taurat. Suami kita sudah pindah. Itulah Yesus Kristus suami kita. Maka kita bukan hidup di dalam kasih. Maka kita hidup bukan di bawah undang-undang Taurat, tetapi kita hidup di dalam kasih karunia. Kita simpulkan ayat pasal 6 ayat 14. Inilah kesimpulan dari hukum Taurat dalam pasal 7. Roma 6 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Berarti kalau kita masih berada di bawah hukum Taurat, maka kita akan dikuasai oleh dosa. Saya ulangi, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih
karunia. Itu tadi dikatakannya dalam pasal 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi hukum Taurat yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Jadi kalau kita melayani Allah bukan berdasarkan tuntutan Taurat, tetapi kita melayani berdasarkan roh, berdasarkan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Sehingga apa saja pun kamu lakukan, lakukanlah di dalam nama Yesus, bukan berdasarkan undang-undang Taurat. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Kita ulangi. Makanya Paulus membicarakan mengenai hukum perkawinan. Dia sudah bebas dari suaminya dan sekarang ada suaminya yang baru. Dulu kita dikurung di bawah kuasa hukum Taurat yang harus kita patuhi. Sekarang suami kita Yesus, maka kita akan melayani Allah berdasarkan roh dan berdasarkan kasih karunia. Kita telah bebas dari kuasa hukum dosa sehingga kita tidak berada lagi di bawah kuasa dosa itu. Dan sekarang kita hidup di dalam suami kita yang baru, itulah Yesus, dan kita melayani dengan kuasa rohnya, bukan karena mau mentaati undang-undang Taurat. Taurat sudah mati dan Kristuslah yang hidup di dalam hati kita. Kita melayani berdasarkan kasih karunia Allah, bukan lagi berdasarkan undang-undang Taurat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau selama kami hidup di bawah undang-undang Taurat, maka kami ada di bawah kuasa dosa. Tetapi sekarang kami telah mati terhadap undang-undang Taurat dan hidup bersama dengan Yesus. Suami kami yang pertama sudah mati. Sekarang suami kami yang baru, yang bangkit dari antara orang mati, itulah Yesus yang telah menebus kami daripada kutuk dosa. Sehingga kami melayani Allah berdasarkan undang-undang yang baru, berdasarkan roh, sehingga kami akan menghasilkan untuk memuliakan Allah di dalam hidup kami. Berilah pengertian ini mendalam, supaya kami dapat melihat kami melakukannya bukan berdasarkan undang-undang, tapi kami melakukan melayani Allah berdasarkan kasih karunia, di mana Allah menaruh hukum yang baru. Itulah hukum Kristus di dalam hati kami. Pujilah namamu, Engkaulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menebus kami daripada kutuk dosa. Amin.